Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini menyaksikan tayangan ibadah online ini di hari Pentakosta yang ke-10. Kita sudah melalui ibadah baik online maupun via YouTube dari ibadah pertama, hari pertama pencurahan Roh Kudus sampai hari 10 ini. Ini puncaknya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus kembali. Kita kembali dicas oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk mencas kehidupan kita, untuk kita tetap semangat menjalani kehidupan kekristenan kita. Dan sore hari ini kita kembali datang, kita merasakan hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas hanya di gedung gereja, tetapi dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah, Tuhan ada dan hadirat Tuhan tinggal bersama Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan di hari ke-10 pencurahan Roh Kudus. Biarlah Tuhan kami mengalami revive dari Tuhan, kami mengalami revival dari Tuhan, kami kembali dicas iman kami kembali dipulihkan iman kami yang mungkin hari-hari ini mengalami
turun atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa api kemuliaannya terus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau angkat pujian. Api kemuliaannya. Sagrado
Haleluya. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali kita bersama bertemu dalam ibadah online. Ini merupakan hari yang ke-10 dalam rangkaian 10 hari Pentakosta. Dan tentunya saudara akan punya geliat yang lebih dahsyat karena di hari yang ke-10 merupakan pencurahan Roh Kudus yang klimaks sebenarnya akan dicurahkan. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas satu topik berbicara tentang Roh Kudus sebagai kehadiran yang diperbaharui Allah. Jadi adanya Roh Kudus hadir ke muka bumi ini akan diam di dalam diri kita, itu merupakan satu kehadiran yang memperbaharui kehidupan kita. Jadi Roh Allah lah yang memperbaharui itu. Nah, pemahaman ini adalah satu pemikiran Paulus. Jadi bukan berarti ini tanpa dasar. Paulus mendasarinya itu dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru dan diaplikasikan kepada kebenaran firman hari ini, saudara. Kehadiran Allah di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, itu seringkali tabut Allah lah yang menjadi sebuah gambaran wujud nyata kalau Allah itu hadir. Jadi kalau Allah hadir ditandai oleh tabut itu bergoncang, lalu pemimpin besar oleh juru bicaranya akan berkata, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Nah, ketika ucapan itu diucapkan, berarti tandanya kenapa orang itu mengucapkannya? Karena sudah ada tanda tabut itu bergerak dan Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Mereka yang ada di tenda-tenda, karena waktu itu mereka kan hanya berpindah-pindah pakai tenda, tidak ada rumah yang permanen. Jadi mereka harus bergegas, menggulung seluruh tempat tidurnya dan tendanya berkemas untuk pergi berjalan mengikuti tuntunan ilahi. Jadi tabut itu menjadi gambaran perwujudan kehadiran Allah. Itu perjanjian lama bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Bapak Ibu, mengenai hal ke depan kita melihat kebenaran firman Tuhan lebih dalam lewat pemaparan yang hari ini kita akan dengar. Saya mau landasi lebih dahulu dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Rasul Paulus berbicara dalam penekanan di ayat ini adalah roh huruf besar itu menghidupkan. Ya, berdasarkan tema ada satu pembaharuan roh yang diam dalam diri kita yang akan menghidupkan kita sekalian. Kita akan sama-sama terus suri kebenaran firman Tuhan. Bagi Paulus, Roh Kudus adalah cara bagaimana Allah sekarang diam di dalam bait-Nya yang kudus. Bapak Ibu, Alkitab banyak berbicara tentang tidak tahukah bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Tetapi tidak sedikit juga, tidak jarang juga Tuhan memberikan gambaran bahwa bait Allah adalah tempat kehadiran Allah. Gedung di mana tempat orang berkumpul itu adalah tempat kehadiran Allah. Jadi pernah kita menggambarkan sebesar apa Allah itu
lalu seperti apakah kemuliaannya dan lain sebagainya. Kita mungkin jika bertanya itu akan menjadi aspek luas yang akan diuraikan. Tetapi yang terpenting adalah di sini letak perubahannya, bahwa ketika Yesus ada, maka kehadiran Allah ditandainya tidak sama seperti tabut dalam bentuk kebendaan ketika Yesus dalam bentuk wujud manusia. Nah, dalam kaitan sekarang dalam bentuk atau wujud roh yang tidak berwujud, satu oknum yang tidak berwujud yang kuasanya itu besar, dan perlu kita harus pahami bahwa apa kehendak Allah akan roh ini, tentang roh ini, roh Allahnya, roh Allah itu untuk ada di muka bumi ini. Apakah hanya sekedar memenuhi dunia ini, ada di sekitar kita, ataukah diam di antara kita? Nah, itu sebabnya hari ini yang ditekankan adalah roh Allah akan diam. Jadi penekanannya roh Allah akan mendiami hidupmu. Diam di tempat, di tengah-tengahmu. Ada bersama dengan kamu setiap saat, selalu ada. Nah, itu yang menjadi penekanan yang sangat dalam. Saudara, setiap orang percaya adalah bait Roh Kudus. Roh Allah akan berdiam di dalam kamu. Jadi bagi Paulus, Roh Kudus bukan sekedar satu kekuatan atau pengaruh besar atau kuasa yang tidak berpribadi, tetapi roh itu tidak lain adalah pengharapan janji bahwa Allah sendiri akan hadir kembali di tengah-tengah umatnya. Nah, kehadirannya bukan hanya kumpul satu sama lain, lalu saling bergandengan tangan, seakan ada dalam kebersamaan, tetapi akan diam bersama-sama, mendiami hidup kita. Itulah prinsip yang Tuhan mau buat. Karenanya saudara, kita perlu buka hati kita, mengizinkan Roh Kudus itu diam dan tinggal di dalam hati kita. Dalam era akan transisi dari PSBB, ya, itu kepada arah new normal. Lalu orang kasakusuk berkata, pemerintah ingin menghidupkan ekonomi, tanpa memikirkan sisi kemanusiaan, bahwa akan banyak yang berguguran karena virus itu belum pergi dan jauh dari negeri ini. Itu pemahaman mereka yang mungkin tidak memahami baik tentang tata kelola negara. Jika negara ini hanya terpaut kepada nilai sehat tanpa memikirkan sisi perekonomian yang baik, pakai apa untuk memberikan orang itu obat, makanan, kecukupan vitamin, mineral, dan gizi. Jadi ekonomi juga harus kuat, dan upaya untuk kesembuhan terhadap COVID, virus, itu juga diupayakan. Maka kemungkinan dua hal tentang hal kehidupan new normal, dengan kata lain yaitu kenormalan baru, kesadaran baru, atau tatanan hidup baru. Jadi berbicara tentang tatanan hidup baru dari kaitannya mengenai new normal, mungkin yang dulu kehidupan kita yang lama nggak sama dengan yang besok yang akan dibuat standar new normal ini, yang lalu berdekatan, ngomong tanpa tanpa pakai penutup, begitu ya, masker, lalu nggak perlu cuci tangan, dan apalagi hand sanitizer nggak pernah ada zaman sebelumnya. Tapi setelah adanya pandemi, maka hampir semua melakukan itu. Nah, di new normal, aktivitas berjalan, lalu nilai-nilai yang baru itu terbangun. Nah, saya kaitkan tentang Roh Kudus sebagai kehadiran yang memperbaharui hidup kita.
maka seharusnya kehidupan lamamu yang dahulu masih menurut daging, duniawi, manusia, dan lain sebagainya, kemanusiaan, berubah kepada hal yang rohani, ilahi, yang mengandalkan kekuatan spirit roh yang menghidupkan itu, saudara. Jadi karenanya hari ini saya mau berkata kepada saudara tentang kebenaran ini, yaitu di mana ada sedikitnya hal-hal yang kita perlu pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, Perjanjian Baru banyak membahas tentang kuasa Roh Kudusnya, tetapi tidak sedikit Perjanjian Lama mengulas. Paulus juga melihat Roh Kudus sebagai wujud realisasi dari perjanjian itu sendiri di dalam dan di tengah umatnya. Jadi ingat ya, jadi Roh Kudus itu adalah wujud realisasi dari perjanjian itu di dalam dan di tengah umatnya. Berarti suatu realisasi bahwa ketika Roh Kudus ada, akan diam di dalam hidup umatnya. Artinya, ini adalah satu nilai kehidupan baru. Dengan syarat kita buka hati, izinkan Roh Kudus yang masuk, maka nilai yang baru itu akan timbul. Kalau dulu kita masih menggunakan roh diri kita sendiri, kedagingan dan manusiawi, dan seterusnya. Sekarang ketika roh itu diam di dalam kita, kita akan punya satu nilai kehidupan baru. Karena Allah lah yang memperbaharui oleh rohnya. Itu menurut Rasul Paulus. Janji itu sangat jelas dan nyata. Jadi ada 3 janji itu, saudara. Yang pertama, Allah akan memberi umatnya hati yang baru. Menurut Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-31 dan 33, nanti sudah baca di rumah. Hati yang baru itu diartikannya adalah hati yang taat. Jadi Yeremia membahas tentang hati yang baru, kalau Yeremia nulisnya itu hati yang taat. Untuk mengganti hati yang keras, yang tidak taat. Jadi perubahan toh. Roh Kudus diam di dalammu oleh Roh Allah yang memperbaharui rohmu, maka engkau yang tadinya tidak taat akan menjadi taat. Katakan amin, ya. Bahkan Paulus tegaskan Allah memberi roh yang baru. Jadi rohmu diperbaharui di dalam dia. Jadi aplikasinya sebagai satu pesan buat kita sekalian firman Tuhan. Dan pesan ini jangan lupakan bahwa janganlah kita keraskan hati. Mari kita minta dan miliki hati yang baru, roh yang baru, sehingga kita menjadi orang yang taat, sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa berjalan dalam rohnya dan dipimpin oleh rohnya. Dan engkau mempunyai hati dan roh yang baru. Oke, katakan amin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, roh yang baru yaitu roh Allah yang akan menyanggupkan umatnya mengikuti perintah-perintahnya. Ini dalam kaitannya dengan ketaatan. Jadi kalau roh Allah ada diam di dalammu, satu roh yang baru memperbaharui rohmu, maka engkau akan dapat melakukan segala ketetapan Allah, segala perintah-perintahnya. Mazmur banyak berbicara tentang orang yang mentaati ketetapan-ketetapannya dan mencintai dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi mari kita bertobat dari ketidaktaatan kita dan kita mau taat olehnya. Kalau engkau sebelumnya seringkali melakukan hal aktivitas yang seakan kurang mentaati itu, minta rohnya diam di dalammu, maka Allah menjamin roh itu sebagai kehadiran Allah dalam hidupmu. Karena roh Allah ada dalammu akan membuat engkau bisa melakukan kehidupan dengan ketaatan. Karena engkau diberikan hati yang lembut, hati yang baru, hati yang taat, hati yang mau mengikuti perintahnya. Dan yang selanjutnya, kehadiran Allah sendiri yang diam di dalam kita memberikan rohku ke dalammu. Jadi roh Allah ke dalam kita. Jadi ingat baik saudara, kehadiran Allah sendiri yang diam di dalam kita itu akan memberikan roh
rohnya ke dalammu. Artinya, Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri. Rohnya itu akan diam di dalam kita. Jadi bukan harus tinggal di luar. Roh itu akan diam di dalam kita. Bisa katakan amin? Iya, puji Tuhan. Saudara, bagi Paulus, Roh Kudus bukanlah sekedar kekuatan atau pengaruh atau kuasa yang tidak berpribadi. Tetapi Roh Kudus tidak lain adalah penggenapan janji bahwa Allah sendiri akan hadir. Allah sendiri akan hadir dalam bentuk roh, kembali ada di tengah-tengah umatnya. Berbeda, berubah. Oke? Jadi temanya adalah Roh Kudus sebagai kehadiran yang diperbaharui Allah. Intinya apa? Allah yang memperbaharui hidup kita. Dan yang memperbaharui adalah roh Allah yang diam di dalam kita. Dan hidupmu akan menjadi baru. Lalu barunya seperti apa? Tidak sama seperti yang lalu. Kalau dulu masih duniawi, hidup dalam dosa, bergelimang dalam dosa, dan kedagingan. Dan sekarang ketika roh itu, kau buka hati dan roh itu diam dalammu, maka roh Allah yang ada dalammu itu akan menjadikan engkau manusia baru karena diperbaharui oleh roh Allah. Percayalah saudara, hari ini engkau yang mendengar firman-Nya dan mempercayai bahwa roh itu ada dan sudah dicurahkan ke atas muka bumi ini. Dia akan tinggal bersama-sama dan diam di dalam hati kita. Kalau engkau tidak izinkan ia tinggal, diam di dalammu, berkuasa atasmu, maka jangan-jangan pembaharuan itu kau perhatikan, kau rasakan dan kau lihat, engkau bisa mengetahui banyak pengalaman-pengalaman pembaharuan atas mereka, tetapi hidupmu tidak. Tetapi kalau engkau mau mengalami pembaharuan itu, roh Allah yang turun ke atas muka bumi yang dijanjikan Allah dan diminta untuk kita menantikannya, jangan engkau izinkan ia hanya ada tinggal bersama di luar kita, tapi diam di dalam kita. Sampai diperbaharui Allah oleh rohnya di dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, percaya? Mengerti ya? Jadi bagaimana caranya untuk aku bisa dipenuhi Roh Kudus? Kita sebentar akan ambil waktu untuk kita diam di hadirat Tuhan lewat meeting Zoom. Join meeting Zoom. Kita akan sama-sama berdoa dengan doa urapan Tuhan dicurahkan atas saudara. Meminta, menanti janji Bapa, dicurahkan kuasanya dengan paradigma baru, dengan mindset yang baru. Oh, rupanya yang Tuhan mau adalah roh itu akan diam bersama-sama dengan aku. Untuk apa? Agar aku bisa menjadi satu manusia yang baru. Dan ini dikatakan Paulus. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa Paulus mendapat julukan The Man of God. Satu manusia baru di dalam Kristus Yesus. Kalau engkau mau punya pribadi, karakter yang diubahkan, dan engkau tidak jadi batu sandungan, engkau tidak perlu takut dengan pembaharuan oleh Allah. Karena ketika Allah memperbaharui hidupmu, maka Allah akan menggaranti. Walaupun hidupmu seakan, aduh aku nggak bisa happy-happy ini itu. Tapi Tuhan memberi kesukaan yang baru. Karena Roh Kudusnya memberikan sebuah hasrat keinginan yang lain, yang dahsyat. Dan konteksnya adalah berdasarkan roh. Hidup dalam kaitan roh. Bukan hanya jasmani. Kalau kehidupan lamamu yang jasmani itu hanya membawa engkau kepada kebinasaan. Karena itu fana. Setuju? Tetapi yang batin dan roh itu akan membawa kepada kekekalan. Jadi pastikan hidupmu sudah berubah. Dan pastikan hari ini janji Allah bahwa rohnya adalah roh Allah. Dan Allah sudah menyatakan satu janjinya dalam firman-Nya. Bahwa aku akan mengutus rohku ke atasmu. Nantikan janji Bapa akan dicurahkan roh itu ke atasmu. Intinya sekarang mindset-nya, jangan izinkan ia ada di antara kita, di luar kita, tapi ada diam di dalam kita dan berkuasa atas kita. Katakan amin. Kita tunduk diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa.
biarlah kuasa kemuliaan-Nya dinyatakan. Kami datang kepadamu Bapa. Beri kami rasa haus dan lapar akan Engkau. Beri kami keyakinan yang penuh bahwa janji-Mu ya dan amin. Bapa, kekasih jiwa kami, rupanya Engkau punya hasrat yang dalam bagi kami untuk tidak membiarkan kami piatu seorang diri. Karenanya kalaupun Yesus harus pergi, terangkat naik ke surga, mengirim roh-Mu yang lain, dan Engkau berjanji akan memenuhi kehidupan kami. Sementara kami dalam kesendirian, kami tidak dibiarkan untuk tetap sendiri, dan Engkau akan menyertai kami. Roh itu adalah roh-Mu yang ada bersama dengan kami, akan memenuhi kami dengan roh-Mu, dan akan tinggal diam di dalam kami, berdaulat dan berkuasa atas kami. Haleluya. Akan selalu ada bersama di tengah-tengah kami, menjadi bagian dalam kebersamaan di hidup ini. Kami membuka hati, kami izinkan roh-Mu tinggal di dalam kami, supaya kami boleh melihat pembaharuan itu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan saatnya Tuhan, kami mau diam lebih dalam untuk kami menikmati hadirat-Mu. Hari ini kami tidak tutup dalam doa, sebab kami akan lanjutkan dalam doa kebersamaan kami lewat Zoom meeting. Tetap kerjakan kami oleh roh-Mu, bahwa kami terus lebih dalam hadirat-Mu, buat kami mengimani lebih lagi akan janji-Mu. Dan kami mau yakini bahwa roh-Mu tidak akan tinggal di muka bumi ini. Sebab Engkau berkeinginan lebih dari itu untuk mau berdiam di dalam hidup kami dan memperbaharui kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Selalu. Ya, ibadah kita sampai di penghujung, Bapak Ibu Saudara. Kita ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di minggu depan kita bertepatan dengan awal bulan, di mana kita biasa melakukan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara, kita tetap melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan roti dan anggur bisa menghubungi via grup WhatsApp, dan nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan mengantarkan ke rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing, sertakan jumlah berapa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan. Itu akan kami kirimkan ke tempat Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, di minggu depan juga berkesempatan juga untuk memberikan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persepuluhan boleh memberikan dari rekening gereja yang akan di-share juga di grup. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang minggu ini ingin memberikan persembahan, juga ucapan syukur, bisa memberikan dari rekening gereja yang akan di-share di grup juga. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan tutup ibadah kita. Nanti saya minta Pak Yonatan untuk doa penutup. Dan kita juga akan menerima berkat, doa berkat dari Gembala Sedang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Ibadah kami memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta. Biarlah setiap kami, umat Tuhan, dipenuhi Roh Kudus sehingga semangat bersaksi, semangat memuji Tuhan, semangat melayani Tuhan semakin luar biasa, dan Kau memberkati setiap jemaat Tuhan untuk merasakan kuasa Roh Kudus itu menjadi kekuatan yang baru yang akan menuntun dan memimpin kami dalam setiap kegiatan kami. Demikian juga untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, pemain musik, WL, singer, multimedia, terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Dan jika ada yang sakit hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan,
memulihkan kembali. Yang menghadapi banyak persoalan, Tuhan akan terus memberikan jalan keluar. Dan yang berbeban berat, Tuhan memberikan kekuatan untuk semua dapat ditanggung bersama dengan Tuhan. Memberkati seluruh umat-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing, dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Kami juga berdoa tidak lupa untuk negara dan bangsa kami yang sedang terus berjuang bersama dengan masyarakat Indonesia melawan COVID-19. Tuhan berikan hikmat marifat kepada para pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dan semua jajaran, kepala daerah, sampai ke yang terkecil, RW, RT, dan kepala keluarga, dan setiap individu Indonesia ini. Semua bekerja sama untuk bersatu melawan COVID-19, Tuhan. Engkau berkati dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Sebelum kami selesaikan acara kami, biarlah Tuhan memberkati melalui hamba-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa tangan kita. Pastikan kami yang hadir di dalam pelayanan gerejamu secara online maupun yang jemaat Tuhan yang ada di rumah akan menerima berkat yang dari Tuhan. Yang dikasih Tuhan, terima berkat kasih karunia Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita umat kudusnya. Percaya katakan amin. Pasti ada Yesus sampai Tuhan Yesus datang.